Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Adik Ain Varianti. Untuk pertemuan kali ini, aku akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah laporan keuangan dari mulai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Mau tahu gimana videonya? Cekidot! Soal yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal umum. Kita lihat dari soal. Pada tanggal 1, Nyonya Vinod memulai usahanya memiliki informasi harta sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai senilai 5 juta rupiah, piutang jasa 300.000, perlengkapan salon 7 juta, dan peralatan jasa sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk nomor 1A, uang tunai senilai 5 juta. Di sini kita masukkan akun debitnya yaitu kas, dan akun kreditnya modal. Untuk nomor 1B, piutang jasa 300.000. Jadi, Salon Vinod mempunyai piutang jasa sebesar 300.000 rupiah. Untuk akun debitnya yaitu piutang dan akun kreditnya modal. Kemudian, untuk 1C, perlengkapan salon sebesar 7 juta. Akun debitnya yaitu perlengkapan sebesar 7 juta dan akun kreditnya adalah modal sebesar sama 7 juta juga. Dan yang nomor 1D, peralatan jasa sebesar 10 juta. Di sini kita masukkan akun debitnya peralatan dan akun kreditnya modal sebesar 10 juta. Kenapa di sini akun kreditnya semuanya modal? Dikarenakan semuanya ini adalah harta yang dia punya, jadi masuk ke modal awal. Untuk tanggal 2, dibayar sewa gedung untuk salon sebesar 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, di sini akun debitnya yaitu sewa dibayar di muka dan kreditnya adalah kas sebesar 1.200.000 juga. Untuk tanggal 4 yaitu pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Di sini debitnya itu peralatan dan kreditnya utang usaha. Kemudian tanggal 15 dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Masuk ke dalam akun biaya gaji di debit dan kreditnya kas. Untuk tanggal 16, diterima pendapatan bulan pertama 4 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 16, debitnya adalah kas dan kreditnya adalah pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Untuk tanggal 27, dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini sebesar 150.000. Debitnya biaya telepon dan listrik, dan kreditnya adalah kas. Untuk yang selanjutnya, tanggal 31, dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Sama ya seperti tanggal 15, akun debitnya adalah biaya gaji, dan akun kreditnya kas, sebesar 150.000. Untuk tanggal 31 selanjutnya, yaitu pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450.000. Karena tidak diterima langsung berarti masuk ke akun piutang. Yang di debitnya piutang sebesar 1.450.000 dan kreditnya di pendapatan sebesar 1.450.000. Untuk tanggal 31 yang terakhir yaitu pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 200.000. Karena pengambilan pribadi berarti masuk ke dalam akun private. Yang di debitnya adalah private dan yang di kreditnya adalah kas sebesar 200.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah jurnal umum Salon Vinod. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca saldo yaitu kita harus memposting dulu jurnal umum ke buku besar. Caranya kita kelompokkan dulu nama akunnya, mana harta, piutang, pendapatan, modal, dan beban. Kemudian kita pindahkan sesuai kelompoknya. Kita lihat dari jurnal umum ya. Di sini ada nama akun kas terlebih dahulu. Akun kas kita pindahkan semuanya, mana yang termasuk kas. Kemudian sesuaikan debit dan kreditnya. Untuk debitnya di sini, saya beri contoh satu ya. Misalkan pada tanggal 1 bulan 10, kasnya yaitu di debit sebesar 5 juta. Kita salin ulang ya, di debit 5 juta. Kemudian pada tanggal 2 ada kasnya berkurang untuk sewa gedung sebesar 1.200.000. Karena berkurang jadi dikredit. Di sini karena dikredit jadi akun debit dikurangi kredit. 5 juta dikurangi 1.200.000, jumlahnya yaitu 3.600.000.
Yang selanjutnya juga seperti itu, tinggal dikurangi. Kalau kredit dikurangi, kalau debit ditambah. Itu untuk akun kas. Kemudian untuk piutang usaha juga sama. Kita lakukan cara yang sama seperti akun kas yang tadi. Di sini ada piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kemudian utang usaha, modal, drive, pendapatan, beban gaji, beban iklan, dan beban listrik. Setelah tersusun buku besar, kemudian kita tinggal mempostingnya ke neraca saldo. Caranya, kita tinggal memindahkan hasil dari buku besar ke neraca saldo. Kita mulai dari akun yang pertama, kas, total akhirnya itu 6.600.000, piutang usaha sebesar 1.750.000, perlengkapan 7 juta, sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan 13 juta, utang usaha di kredit 2.500.000, modal di kredit juga 22.300.000, prive 200.000 di debit, pendapatan 5.450.000 di kredit, beban gaji 300.000, beban listrik dan telepon 150.000, dan yang terakhir adalah beban iklan 50.000. Kalau sudah kita jumlahkan, hasilnya harus sama. Kalau sudah sama, baik debit maupun kredit, maka perhitungan jurnal umum dan buku besarnya itu kita sudah benar. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita lihat lagi di soalnya. Pada akhir periode, terdapat catatan-catatan sebagai berikut yang perlu disesuaikan. Yang pertama yaitu persediaan perlengkapan tersisa 5.500.000. Di sini kita tulis, karena perlengkapan itu akun debitnya adalah beban perlengkapan dan akun kreditnya yaitu perlengkapan. Dikarenakan di sini tersisa 5.500.000, kemudian kita lihat di neraca saldo, perlengkapan sebesar 7 juta. Yang tersisa 5.500.000, berarti kita kurangi aja 7 juta dikurangi 5.500.000, hasilnya yaitu 1.500.000. Kita tulis di sini. Untuk yang kedua, sewa dibayar di muka sebesar Rp900.000. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo itu sebesar 1.200.000, dikurangi 900.000 jadi 300.000. Beban sewa dibayar di mukanya di bagian debit dan kredit, dan bagian kreditnya yaitu sewa dibayar di muka. Untuk yang ketiga yaitu penyusutan peralatan salon untuk periode berjalan sebesar Rp1.300.000. Di sini kita langsung tulis aja untuk debitnya beban penyusutan peralatan dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.300.000. Yang terakhir yaitu utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah Rp170.000. Nah, kalau ini tinggal dipindahkan aja ya. Akun debitnya yaitu beban gaji dan di kreditnya yaitu utang gaji karena belum dibayarkan. Kemudian kita jumlahkan totalnya. Untuk selanjutnya yaitu membuat kertas kerja. Di sini ada kolom nama akun, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang pertama kita mulai dulu mengisi neraca saldo. Nah, dari mana neraca saldo ini? Neraca saldo ini diambil dari neraca saldo yang sudah tadi kita kerjakan. Jadi kita tinggal memindahkannya aja ya. Yang selanjutnya yaitu AJP, yang ini juga sama, kita tinggal pindahkan dari jurnal penyesuaian yang sudah dikerjakan tadi. Setelah ayat jurnal penyesuaian selesai, kemudian kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya, kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian ini dijumlahkan. Jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi, jika posisinya debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka kita ambil selisihnya. Tetapi, apabila munculnya satu kali, maka kita tulis aja apa adanya di sini. Ini kas, kita tulis aja seadanya. Kemudian ini perlengkapan 7 juta di debit dan 1.500.000 di kredit, maka 9.500.000 karena kita ambil selisihnya ya. Kemudian sewa dibayar di muka 1.200.000 di debit dan kreditnya 300.000, berarti kita cari selisihnya sebesar Rp900.000. Untuk peralatan sebesar 13 juta kita pindahkan aja langsung, dan yang lainnya juga sama ya. Nah, kemudian ini pendapatan itu di kredit 5.450.000 dan debitnya 170.000.
Maka dari itu, kita ambil selisihnya. Karena lebih besar kredit, maka kita tulis di kolom kredit. Selanjutnya beban gaji, beban listrik, beban iklan, kita tinggal pindahkan langsung aja di neraca saldo sesuai posisinya. Selanjutnya yaitu kita mengisi kolom laba rugi dan neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca, kita hanya membutuhkan kolom neraca saldo disesuaikan aja. Data yang dipindahkan ke kolom neraca ini adalah data yang nomor akunnya 1, 2, dan 3. Nah, selain itu, sisanya kita pindahkan di kolom laba rugi. Untuk kolom yang nomor 1, 2, dan 3 yaitu di sini ada kas, piutang jasa, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, udah ya? Oh, peralatan, utang usaha, modal, prive, dan akumulasi penyusunan peralatan. Nah, yang terakhir ini ya, utang gaji. Kita pindahkan di neraca saldo. Nah, sisanya dipindahkan di laba rugi. Kita salin aja sisanya langsung di laba rugi. Sebelah sini. Kemudian kalau udah, kita jumlahkan. Hasilnya ini pasti berbeda ya. Karena hasilnya berbeda, gimana caranya biar sama? Nah, biar sama itu kita tambahkan kolom yang kurang. Debitnya itu 3.600.000 dan kreditnya sebesar 5.280.000. Bagaimana supaya bisa jadi 5.280.000? Kolom debitnya kita tambahkan 1.680.000. Kita jumlahkan hasilnya sama ya. Untuk bagian kolom neraca juga sama. Karena yang lebih besar itu akun debitnya, maka yang ditambahkan adalah akun kreditnya. Totalnya harus sama. Untuk menjawab soal selanjutnya, kita membuat laporan keuangan, yaitu yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu ya. Untuk menyusun laporan laba rugi, kita membutuhkan kertas kerja, kolom laba rugi. Di sini kita tulis pendapatan dan beban-beban. Pendapatannya kita pindahkan ya, sebesar 5.280.000. Untuk beban-bebannya kita tulis semua. Beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, dan beban penyusunan peralatan. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya sebesar 3.600.000. Kemudian kita mencari selisih untuk mengetahui laba rugi perusahaan. Caranya, pendapatan dikurangi total beban. Hasilnya yaitu 1.680.000 positif, jadi perusahaan mengalami laba. Yang selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Kita membutuhkan modal awal, laba, dan price di sini. Modal awalnya sebesar 22.300.000, labanya dari laba rugi di sini sebesar 1.680.000 dan dikurangi price sebesar Rp200.000. Kemudian kita kurangi laba dikurangi price 1.680.000 dikurangi 200.000 yaitu 1.480.000. Kemudian kita tambahkan modal awal dan hasil pengurangan yang tadi. Hasilnya yaitu 23.780.000 itu termasuk modal akhir salon pinot ya. Nah, laporan laba perubahan modal selesai, kemudian kita masuk ke neraca. Untuk menyusun neraca, kita membutuhkan kolom neraca di kertas kerja ya. Neraca itu dibagi menjadi dua, sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasifa. Aktiva itu termasuk harta yang nomor akunnya itu 1 ya. Ini sudah saya pindahkan ke sini semuanya. Kemudian karena akumulasi penyusunan peralatan ada di kredit, maka ini dikurangi. Jumlahnya 26.450.000. Dan di bagian pasifa, kita masukkan utang usaha, utang gaji, dan modal akhir. Kita jumlahkan, hasilnya sama. Kalau sudah sama, berarti penyusunannya sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.